Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua, Salam. Pada ibadah kita sore hari ini, kita akan bersama-sama mempelajari firman Tuhan yang diambil dari kitab Injil Matius, pasal yang ke-9, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Namun sebelum kita membaca firman ini, marilah kita berdoa, mohon pertolongan kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, saat ini kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Ajarlah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar supaya kami dapat memahami maksud daripada firman-Mu ini dengan baik dan benar. Dan kuatkan kami, supaya kami dapat melaksanakan firman ini dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Bapa, berfirmanlah, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nats kita pada malam hari ini berjudul Orang Lumpuh Disembuhkan. Saya tidak akan membacakan seluruh teks ini. Saya berharap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bisa membacanya di rumah masing-masing secara lengkap. Saya hanya akan membacakan apa yang terdapat di dalam ayat yang ke-8. Bunyinya demikian. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, teks kita pada malam hari ini menjelaskan tentang apa yang dilakukan oleh Yesus dalam rangka Ia menyelamatkan umat manusia di dunia ini, baik menyelamatkan rohaninya maupun menyelamatkan jasmaninya. Diceritakan di dalam teks kita bahwa ketika Yesus tiba di Kapernaum, di situ ada seorang yang sakit lumpuh, dan dia dibawa oleh teman-temannya untuk datang kepada Yesus. Karena mereka meyakini bahwa Yesus mampu untuk menyembuhkan penyakit lumpuhnya. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika orang lumpuh itu datang kepadanya? Yesus berkata, dosamu sudah diampuni. Tetapi Bapak, Ibu, saudara, ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang Farisi mendengar Yesus mengampuni dosa orang, mereka marah. Kenapa mereka marah, saudara? Karena menurut kepercayaan orang-orang Yahudi, yang bisa mengampuni dosa orang hanyalah Allah. Jadi kalau Yesus mengatakan dirinya bisa mengampuni dosa orang, itu berarti Yesus telah menghujat Allah. Tetapi Yesus, saudara, tahu apa yang sedang dipikirkan oleh orang-orang Yahudi. Oleh karena itu dia berkata kepada orang-orang Yahudi itu, mana yang lebih baik, aku mengucapkan dosamu sudah diampuni, atau bangunlah dan berjalanlah. Mengapa ini yang Yesus katakan kepada orang-orang Yahudi?
Dengan kata-kata ini Yesus mau mengatakan kepada orang-orang Yahudi dan orang banyak yang ada pada waktu itu bahwa ia datang untuk menyelamatkan rohani dan jasmani manusia. Sebagai Mesias, ia memiliki kuasa untuk mengampuni dosa dan juga untuk menyembuhkan berbagai penyakit akibat daripada dosa itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Yesus mengatakan kepada orang yang lumpuh itu, bangunlah dan berjalanlah. Maka orang lumpuh itu bangun dan dia berjalan. Dan dia sembuh total. Dia sembuh sempurna. Dia sembuh secara rohani karena dosanya sudah diampuni. Dan dia sembuh secara fisik karena dia terbebas dari kelumpuhannya. Dan ketika orang banyak melihat peristiwa penyembuhan itu, maka orang banyak merasa kagum dan meyakini bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran apa yang dapat kita ambil dari peristiwa ini? Yang pertama adalah apabila kita beriman kepada Yesus dengan sungguh-sungguh, maka tidak ada sesuatu pun yang tidak dapat diatasi. Baik itu penyakit maupun itu masalah-masalah kehidupan yang lainnya. Hal yang kedua, Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa, dan Yesus juga datang untuk menyelamatkan kita dari penderitaan secara jasmani. Atau dengan kata lain, Yesus datang untuk menyelamatkan kita seutuhnya, baik rohani maupun jasmani. Jadi oleh karena itu, saudara, apabila pada malam hari ini kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan kita, kita menghadapi penyakit yang tidak sembuh-sembuh, kita menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam pekerjaan kita, dalam pendidikan kita, dalam usaha kita, maka mari kita seperti orang lumpuh itu datang kepada Yesus, memohon kepada Yesus agar supaya kita memperoleh pembebasan, kita memperoleh penyembuhan, dan kita memperoleh penyelamatan. Dengan kita datang kepada Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh, maka Yesus pasti akan menolong kita. Semoga firman ini menguatkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami dengar. Ajarlah kami untuk senantiasa berjuang di dalam kehidupan kami dengan bersama-sama dengan Engkau. Sehingga dengan demikian, apapun masalah yang kami hadapi, dapat kami atasi bersama Engkau. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.